Halo sahabat Netuci. Review film kali ini kita akan membahas alur cerita sebuah film perang yang berjudul T-34. Film buatan Rusia ini bercerita tentang pertempuran antara sebuah tank yang dikendarai oleh tahanan Rusia dengan tank-tank Jerman yang berusaha untuk memburu tank ini. Pada awal film diperlihatkan adegan di mana dua orang prajurit Rusia yang mengendarai sebuah truk berpapasan dengan sebuah tank Jerman. Kedua prajurit Rusia ini berusaha menghindari sergapan tank Jerman dengan melakukan manuver-manuver. Prajurit Rusia yang mengendarai truk berusaha untuk menghindari tembakan-tembakan tank Jerman dengan melakukan prediksi-prediksi cerdik yang didapat dari pengalaman tempur. Dengan prediksi-prediksi ini, kedua prajurit Rusia ini berhasil selamat dari tembakan-tembakan tank Jerman. Dalam adegan berikutnya, prajurit Rusia berpangkat letnan ini yang merupakan seorang komandan pasukan tank harus bertempur dengan menggunakan sebuah tank menghadapi 12 buah tank tentara Jerman yang didukung oleh pasukan infanteri. Dengan kecerdikan dan taktik yang sangat jitu, Letnan Ivuskin berhasil menghancurkan hampir seluruh tank Jerman. Walaupun akhirnya ketika berhadapan satu lawan satu kedua tank sama-sama tertembak. Letnan Ivuskin akhirnya ditembak oleh komandan tank Jerman ketika dia berusaha membantu temannya, supir tank, keluar dari tank yang akan meledak. Dalam adegan berikutnya diperlihatkan di mana Letnan Ivuskin yang tertembak ternyata tidak mati, tapi menjadi tawanan Jerman. Dalam tahanan, Letnan Ivuskin disiksa untuk memberitahukan identitasnya, namun Letnan Ivuskin yang memang sudah ingin mati menerima semua siksaan itu dengan diam tanpa bicara apapun. Sampai akhirnya dia bertemu dengan komandan tank Jerman Kolonel Jaeger yang ditugaskan untuk membentuk unit pasukan tank terbaru bagi Jerman. Kolonel Jaeger memilih Letnan Ivuskin untuk membentuk satu kru tank Rusia yang akan digunakan untuk latihan prajurit tank Jerman. Letnan Ivuskin dan kru tanknya akan diberi sebuah tank tanpa amunisi, di mana Letnan Ivuskin harus mampu menunjukkan kemampuannya menghindari tembakan-tembakan tank Rusia tanpa dapat membalas tembakan tersebut. Kru tank yang dipilih juga merupakan tahanan yang berada di camp itu. Ketika kru tank sudah terpilih, mereka diberi sebuah tank yang diambil langsung dari medan perang. Tank tersebut sudah tertembak dan rusak parah, di dalamnya masih ada sisa-sisa mayat kru tank yang tertembak itu. Letnan Ivuskin dan krunya disuruh untuk membersihkan dan memperbaiki tank tersebut untuk mereka gunakan nantinya. Ketika membersihkan tank dari mayat-mayat tentara, Letnan Ivuskin menemukan beberapa amunisi aktif. Amunisi ini mereka sembunyikan dalam selimut bersama mayat-mayat yang akan mereka kubur. Dan amunisi ini akan mereka gunakan nantinya ketika sudah tiba waktunya. Sambil memperbaiki tank mereka, Letnan Ivuskin membuat sebuah peta pasir mengenai tempat yang akan mereka gunakan untuk bertempur nantinya. Dengan peta pasir ini dia mulai menyusun strategi yang akan dipakai nantinya menghadapi tank-tank Jerman. Setelah tank diperbaiki dan diuji coba, maka pertempuran pun segera dimulai. Setelah mengambil amunisi yang dikubur, Letnan Ivuskin dan krunya siap untuk bertempur dan mengejutkan tentara Jerman. Dengan bantuan penterjemah wanita yang ada di kamp tahanan, Letnan Ivuskin berhasil mendapatkan peta yang akan mereka gunakan untuk pelarian nantinya. Ketika uji coba tempur dengan tank dimulai, Letnan Ivuskin menunjukkan keahliannya dalam hal strategi tempur dengan menggunakan asap dari oli yang dibakar. Mereka menimbulkan kabut asap yang membantu mereka untuk tidak terlihat. Kemudian dengan sebuah tembakan yang jitu, Letnan Ivuskin berhasil menghancurkan sebuah tank Jerman yang membuat komandan pasukan Jerman terkejut dan tidak menyangka bahwa tank Rusia itu mempunyai amunisi aktif. Dan pelarian dengan menggunakan tank itu pun dimulai.
Setelah menghancurkan pos komando tentara Jerman, Letnan Ivuskin dan krunya terus melanjutkan pelarian di bawah tembakan artileri dan granat pasukan infanteri Jerman, sampai akhirnya mereka meninggalkan kamp tentara Jerman tersebut. Namun pelarian mereka itu belumlah berakhir. Komandan tank Jerman mengerahkan seluruh kekuatan yang ada untuk mencegat mereka. Dengan mengendarai tank, Letnan Ivuskin dan krunya memasuki sebuah kota yang dikuasai oleh Jerman, yang membuat penduduk kota tersebut panik dan lari ketakutan. Setelah mengumpulkan logistik di kota tersebut, Letnan Ivuskin melanjutkan pelarian mereka. Hampir saja tank mereka kena tembak meriam anti-tank ketika melewati sebuah jalan. Untung Letnan Ivuskin dengan cepat bisa mengambil tindakan untuk menghindari pengejaran tentara Jerman, sementara mereka bersembunyi di dalam hutan. Di hutan dekat tempat mereka bersembunyi ternyata ada danau. Sesaat mereka lupa akan masalah mereka, dan mereka mandi dengan bebas, seakan mereka belum pernah bertemu air selama ini. Sementara itu tentara Jerman di bawah komando Kolonel Jaeger terus berusaha mengejar dan menangkap mereka. Seperti kebanyakan film perang lainnya, dalam film ini juga ada sedikit adegan romantis antara Letnan Ivuskin dengan gadis penerjemah, yang tentunya untuk film ini disensur. Ketika sedang beristirahat tengah malam, Letnan Ivuskin mendengar getaran adanya tank Jerman yang mendekat. Dengan segera mereka bersiap untuk melanjutkan perjalanan, tapi mereka tidak bisa membawaannya bersama mereka, sebab mereka akan bertempur. Dengan berat hati mereka berpisah, dengan janji akan bertemu di suatu tempat yang sudah disepakati. Ketika tank mereka memasuki sebuah desa bernama Klingenta, Letnan Ivuskin merasakan sebuah firasat bahwa tentara Jerman sudah menunggu mereka di sana. Dan ternyata benar, semua cabang-cabang jalan di sana sudah ditempati oleh tank-tank Jerman. Dengan kenekatan dan mengandalkan keberuntungan, mereka nekat memasuki dan melewati desa tersebut. Sehingga terjadilah pertempuran antara tank dalam jarak dekat di desa tersebut. Kembali Letnan Ivuskin menunjukkan keahliannya dalam memomandai kru tanknya. Walaupun dikeroyok oleh tank-tank Jerman, tank Letnan Ivuskin masih mampu bertahan. Dengan perhitungan matang dan melihat situasi serta kondisi medan yang akan dilewati, Letnan Ivuskin memimpin krunya untuk melewati hadangan tentara Jerman. Dalam usaha mereka untuk melewati desa itu, mereka mencoba menembus bangunan yang ada di depan mereka. Tanpa mereka sadari, ternyata mereka keluar tepat sekali berhadapan dengan sebuah tank Jerman. Ketegangan terjadi di antara mereka, berusaha saling cepat untuk mengarahkan laras meriam ke tank musuh, dan akhirnya, mereka berhasil menghabisi tank Jerman tersebut. Pada saat kritis ketika tank mereka telah terkunci oleh tank Jerman, tiba-tiba sebuah tembakan dari tank Jerman yang diambil alih Fock menyelamatkan mereka. Walaupun akhirnya Fock sendiri harus tewas di dalam tank tersebut. Pertarungan antar tank ini akhirnya diselesaikan di atas jembatan di mana Letnan Ivuskin yang tinggal mempunyai satu amunisi harus berhadapan secara langsung dengan Kolonel Jaeger. Dan pada akhirnya walaupun tank mereka sama-sama kena tembak, Letnan Ivuskin berhasil memenangkan pertarungan. Dan di akhir riwayatnya Kolonel Jaeger mengakui kehebatan Letnan Ivuskin dalam mengendarai tank. Kolonel Jaeger akhirnya harus musnah bersama dengan tanknya yang jatuh dari atas jembatan. Dan di akhir film, Letnan Ivuskin kembali dapat bertemu dengan Anya yang sudah menunggunya di tempat yang sudah dijanjikan. Demikianlah sahabat Netuji, alur film dari T-34 ini. Semoga sahabat Netuji terhibur, dan untuk lebih serunya silahkan lihat film full versinya. T-34. Terima kasih, jangan lupa klik like dan subscribe ya.